Gitu. Yang terhormat pimpinan, Pak Menteri, Wakil Menteri, Pak Dirjen, Sekjen, dan seluruh jajaran, kawan-kawan Komisi 2 yang saya hormati, beserta seluruh Kanwil Kantah yang hadir melalui Zoom pada rapat kita sore hari ini yang saya hormati. Mencermati anggaran yang dipaparkan oleh Pak Menteri, baik dari 2023 sampai 2024 dan pagu indikatif 2025, saya ada keprihatinan nih Pak Menteri. Ya, ini kelihatannya anggarannya turun terus. Dari 2023 ke 2024 turun 5,7%. 2024 ke pagu indikatif 2025 turun lagi. Ini lebih fantastis lagi, turunnya 15,7%. Ini saya kira sebagaimana disampaikan oleh Pak Bagus tadi dan juga Pak Kamhar, ya. Pokoknya yang penting itu ya, bahwa ini adalah kementerian yang sangat strategis. Gebrakan Pak Menteri dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup terlihat. Akan tetapi kelihatannya ini kok malah akan direm atau terrem dengan sendirinya di 2025 kalau anggarannya posturnya seperti ini. Di lapangan Pak Menteri, sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan yang sebelumnya juga, saya lihat masih banyak perlu dukungan. Yang pertama adalah dukungan tentang perkantoran. Ada banyak daerah yang kantornya sama sekali tidak ada Pak Menteri. Di dapil saya ada beberapa kantor yang tidak ada sama sekali. Ya. Belum lagi kalau kita bicara adanya pemekaran-pemekaran wilayah sehingga kantor pertanahannya pun selayaknya dimekarkan juga. Karena pusat pelayanannya itu jauh. Ya. Di daerah saya itu masih belum dimekarkan. Ya, mungkin Pak Kanwil Sumut ada di sini, Pak Kanwil, Pak Askani ya. Itu Padang Lawas itu masih perwakilan. Padang Lawas Utara malah sama sekali belum ada. Kantor perwakilan pun belum ada dan dia masih menginduk ke Tapanuli Selatan. Nah ini jaraknya jauh sehingga menghambat pelaksanaan program-program Pak Menteri. Oleh karena itu saya juga sepakat dengan Pak Bagus bahwa Pak Menteri dan kawan-kawan tolong diusulkan juga, dimasukkan untuk pembangunan kantor-kantor dan pemekaran kantor-kantor. Yang kedua, saya juga melihat kurangnya sarana prasarana yang mereka miliki yang baik. Antara lain adalah alat pengukuran Pak Menteri. Masih banyak yang masih mengukur dengan cara yang konvensional. Ya, ini juga masih sangat kurang. Berkebetulan hari ini saya meminta tolong ke salah satu kantah untuk mengukur di daerah tertentu, di daerah dapil saya. Juga sama, karena mereka itu kurang peralatan, bahkan tidak ada kendaraan, mereka meminta supaya kepala desa menyediakan kendaraan menjemput mereka. Ini sangat memprihatinkan. Saya pikir minta tolong Pak Menteri supaya pelaksanaan tugas-tugas ini bisa lebih lancar dan masyarakat terlayani dengan baik. Dimasukkan aja Pak. Memang seperti kata beliau tadi, kita tidak masuk ke detail-detail penganggaran itu, tetapi kami mengusulkan supaya ini kita harus dukung. Kawan-kawan di lapangan ini, kantah-kantah ini harus didukung. Kendaraan operasional mereka butuh. Di beberapa tempat harus istilahnya 4-wheel drive, double cabin dan sebagainya supaya mereka bisa mengakses ke daerah-daerah terpencil. Demikian juga alat-alat pengukuran, baik itu yang berupa drone maupun yang berupa GPS. Ya, jangan lagi pakai yang konvensional pengukuran darat itu ya. Memang itu perlu, tetapi ya untuk yang besar kan bisa pakai drone dan bisa pakai yang lebih canggih lagi. Saya kira kami dari Komisi 2 sebagaimana Pak Gaus mengatakan, justru biasanya kementerian yang lain itu selalu ada usulan Pak, tambahan dari pagu indikatif. Ini kami belum lihat di sini. Mungkin Pak Menteri ya nggak usah ragu-ragu untuk tetap meminta adanya usulan tambahan daripada anggaran ini. Ya. Masih Pak. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi prinsipnya adalah saya di sini tidak membedah anggaran ini secara detail, tetapi adalah
melihat kondisi di lapangan, seyogianya untuk mendukung kelancaran kegiatan ini ke depan, apalagi percepatan ini kita perlu lakukan, jutaan persil lahan yang masih harus disertifikasi melalui PTSL dan sebagainya, maka tentu kita juga berharap ini berjalan lancar Pak Menteri. Kami dari Komisi 2 mendukung atas pengusulan anggaran tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Ungku.